Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Sari dengan NIM 19040100234. Nah, saya dari kampus IAIN Palopo, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan meneliti para endorsement dan wirausaha dengan judul penelitian saya yaitu peran endorsement dalam meningkatkan wirausaha melalui digital marketing di Kota Palopo. Untuk kriteria utama memilih selegram, yang dibutuhkan adalah bagaimana dia bisa menjadi menginfluence, mempengaruhi orang. Seberapa banyak followersnya, seberapa besar dia tingkat diterimanya di masyarakat. Walaupun jumlah secara angka follower belum terlalu besar, tapi dia konsisten. Dia posting konten-konten yang menarik. Jadi itu kalau menurut saya pribadi, kita tidak bisa langsung serta-merta melihat angka jumlah follower, tidak bisa. Kita harus lihat dulu akunnya itu sendiri, hidup tidak, konsisten tidak. Orangnya itu seperti apa dulu? Dia friendly kah? Jadi kita juga tetap tidak menyampingkan itu bahwa sebatas kerjasama, tapi kita mengharapkan hubungan kekeluargaan lagi. Ya, tentu berpengaruh karena apalagi sekarang di dunia digital ini semua orang, siapa sih yang udah pegang HP begitu ya? Efektif lah. Kita nggak usah keluar lagi untuk dapat informasi, tapi sekarang sudah di rumah sambil rebahan bisa dapat informasi yang tentunya ada referensi-referensi tersendiri. Kita tahu lagi hal-hal yang baru yang ada di Kota Palopo, dan itu pasti biasanya bisa lewat endorse salah satunya atau lewat selebgram. Cara mengetahui apakah efektif endorse-nya atau tidak, kita lihat aware-nya orang, followersnya mungkin meningkat. Selain followers, orang-orang tahu, oh ini loh ada referensi baru di sini, ada tempat baru di sini. Memberitahu kepada masyarakat, khususnya di Kota Palopo, bahwa kami ada di Kota Palopo. Dari situ bisa kita lihat bahwa peran endorsement itu sendiri sangat-sangat berpengaruh terhadap penjualan produk kami. Seiring berjalannya waktu dan peran-peran selebgram dalam mempromosikan produk kami itu sudah mulai berdatangan. Tadinya tidak kita kenal, tapi lama-kelamaan mulai ketemu dengan orang-orang yang baru di tempat ini. Sejauh yang saya alami, menurut saya pribadi ya, sudah bukan zamannya lagi seorang konten kreator kita cuma membayar seorang konten kreator atau selebgram terus dia tidak dilakukan briefing, tidak dilakukan pengarahan, sehingga kesannya cuma sekedar datang posting sudah. Strateginya berupa pembuatan video atau konten video yang menunjukkan lokasi, menunya apa saja, tempatnya seperti apa. Saya rasa itu yang sangat-sangat berpengaruh. Jadi ketika ada sesuatu yang diposting oleh selebgram terkait produk yang kami tawarkan, itu salah satunya. Menurut saya itu yang pertama, seorang owner bisnis itu harus punya framing atau gambaran besar atau goals mau ngapain ini kerjasama dengan sebuah selebgram atau konten kreator. Yang kedua berikutnya, dari sisi konten kreatornya itu harus mampu untuk lebih berkreasi atau lebih mempunyai kreativitas untuk membangun sebuah storytelling, entah itu edukasi, entah itu entertain, ya lucu-lucu atau apa, tapi dibungkus dalam sebuah cerita pendek mungkin seperti itu, yang di dalamnya masuk ini pesan yang ingin disampaikan oleh brand itu tadi. Untuk poin evaluasi itu sendiri ada beberapa kriteria yang kami terapkan. Salah satunya itu ketika selebgram yang kami gunakan itu dan followers yang kami atau memfollow akun kami, bahwa ada keterkaitannya. Contoh nih, selebgram, dari postingannya selebgram itu nanti ada beberapa pengikut yang ikut memfollow. Poin rasa penasarannya itu muncul, dia ikut follow ke akun kami. Nah, awalnya follow, lama-lama karena sering melihat, itu berkunjunglah dia ke sini. Itu salah satu kriteria bahwa peran selebgram tadi itu
berhasil. Dari situ poin yang bisa kita lihat saling keterkaitannya antara selebgram, konsumen, dan pedagangnya itu sendiri. Jadi minat ketertarikan orang dalam endorse ya. Jadi kan selama ini memang saya dikasih job brand atau ya brand lah ya, bisa dikatakan brand atau jualan yang mau kerjasama dengan saya karena dia melihat bagaimana saya cara membuat konten saya itu semenarik mungkin. Tapi saya bikin alurnya dulu supaya orang itu langsung tidak oh ini endorse ini. Jadi saya bikin semenarik mungkin supaya orang tertarik gitu. Tergantung dari bagaimana kita membuat konten endorse itu menarik, Kakak. Jadi penilaian saya ketika saya endorse suatu produk atau suatu barang, saya ukur itu biasa dari banyaknya audiens yang lihat hasil videoku dan banyaknya yang notice yang saya bawakan itu adalah jualannya mereka. Faktor untuk naiknya followers ketika kita sebagai endorsement itu tidak berpengaruh. Yang paling berpengaruh dari endorse tersebut adalah insight penjualan dan hasil pengiklanan pada saat itu. Kalau menurut saya sendiri, yang paling efektif itu untuk di dunia perendorsan, mungkin di jenis pakaian sama makanan. Makanan kan sering cepat ngiler, jadi kayaknya cepat meningkat kalau untuk endorse makanan sama minuman lah begitu. Kalau saya. Faktor utamanya apa saya mau kerjasama dengan suatu produk, saya lihat dulu produknya apakah memang produk ini dibutuhkan ataukah produk ini memang sangat layak untuk dipromosikan. Jadi pasti saya ambil dari layaknya dan bagusnya produk tersebut.